Jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Begitulah sumpah Amukti Palapa dari Mahapati Gajah Mada. Sumpah tersebut berhasil diwujudkan oleh Gajah Mada sehingga kerajaan Majapahit dikenal sebagai imperium besar di bumi Nusantara. Bagaimana kehidupan pada masa kerajaan Majapahit? Berikut pembahasannya. Kerajaan Majapahit disebut sebagai imperium besar di bumi Nusantara karena memiliki wilayah kekuasaan yang luas, bahkan lebih luas dari wilayah Republik Indonesia saat ini. Sejarawan Muhammad Yamin pernah mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit merupakan negara nasional kedua di Indonesia. Pada masanya, Kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat di wilayah Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit berdiri pada tanggal 10 November 1293 ketika Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama. Kerajaan Majapahit diperkirakan terletak di wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, berdasarkan peninggalan sejarah yang ditemukan berupa tembok dan fondasi bangunan, pintu gapura, candi, saluran air, serta tiang-tiang rumah. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Majapahit berasal dari Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama yang juga memuat kisah tentang Kerajaan Singasari. Berdasarkan Kitab Pararaton, Kerajaan Majapahit masih memiliki ikatan dengan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Sementara itu, Kitab Negara Kertagama ditulis pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, Raja keempat Kerajaan Majapahit. Selain Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama, sumber sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Majapahit juga ditemukan dari beberapa prasasti, candi, berita dari Cina, berita dari India, berita dari Arab, serta benda peninggalan berupa arca, mata uang, dan keramik. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit memuat informasi mengenai perkembangan politik dan pemerintahan kerajaan. Informasi yang didapatkan antara lain mengenai silsilah kerajaan, masa kekuasaan para raja, struktur birokrasi pemerintahan, dan pembagian wilayah kekuasaan. Pertama, silsilah kerajaan. Silsilah para raja di Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. Raden Wijaya berkuasa dari tahun 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Srijaya Negara berkuasa dari tahun 1309 Masehi hingga 1328 Masehi. Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani berkuasa dari tahun 1328 Masehi hingga 1350 Masehi. Hayam Wuruk berkuasa dari tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Wikrama Wardana berkuasa dari tahun 1389 Masehi hingga 1429 Masehi. Dyah Ayu Kencana Wungu berkuasa dari tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Raja Brawijaya I hingga Brawijaya V berkuasa dari tahun 1447 Masehi hingga 1478 Masehi. Kedua, masa kekuasaan para raja. Para raja di Kerajaan Majapahit sebagian besar berkuasa dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, setiap raja memiliki kebijakan pemerintahannya masing-masing. Masa kekuasaan Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan menantu dari Raja Kertanegara, raja terakhir di Kerajaan Singasari. Ketika Jayakatwang dari Kerajaan Kediri menyerang Kerajaan Singasari, Raden Wijaya sempat meminta perlindungan kepada Bupati Sumenep, Aryo Wiraraja. Atas saran Aryo Wiraraja, Raden Wijaya menyerahkan diri ke Jayakatwang sehingga mendapatkan hadiah sebidang tanah di hutan Tarik atau Alas Terik yang terletak di delta Sungai Brantas, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahun 1293 Masehi, pasukan tentara Kubilai Khan dari Kerajaan Mongol tiba di Pelabuhan Tuban dan Pelabuhan Sedayu, Jawa Timur. Pasukan yang dipimpin oleh Panglima Sihpi, Panglima Yiko Musu, dan Panglima Kauhsing tersebut bermaksud menyerang Kerajaan Singasari sebagai balasan atas perbuatan Raja Kertanegara kepada seorang utusan dari Mongol. Pada saat itu, tentara Mongol belum mengetahui wafatnya Raja Kertanegara. Ketidaktahuan tersebut dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dengan menyebarkan kabar bahwa Jayakatwang adalah Raja Kertanegara. Raden Wijaya bersama pasukan Arya Wiraraja dan tentara Mongol kemudian menyerang Kerajaan Kediri. Serangan besar-besaran tersebut berhasil menghancurkan Kerajaan Kediri dan Jayakatwang ditangkap kemudian dibunuh di ujung Galuh oleh tentara Mongol. Setelah tentara Kubilai Khan kembali ke Kerajaan Mongol di Cina, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dari Kerajaan Majapahit yang wilayah kekuasaannya meliputi Kediri, Malang, dan Madura. Menurut Kitab Pararaton, Raden Wijaya menikahi keempat putri Raja Kertanegara, yaitu Dyah Dewi Tribuaneswari,
Diadewi Narendraduhita, Diadewi Pratsnaparamita Jayendradewi, dan Diadewi Gayatri. Pernikahan tersebut dinilai penting bagi kestabilan politik agar tidak terjadi perebutan kekuasaan dari keturunan Kertanegara. Raden Wijaya memiliki seorang putra bernama Srijaya Negara dari Tribuwaneswari dan 2 orang putri dari Dewi Gayatri, yaitu Tribuwana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharaja. Masa kekuasaan Srijaya Negara. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya wafat dan taktanya diserahkan kepada Srijaya Negara. Jaya Negara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Akibatnya, beberapa wilayah melakukan pemberontakan agar dapat melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Pemberontakan tersebut antara lain pemberontakan Ranggolawe pada tahun 1309 Masehi, pemberontakan Lembu Sora pada tahun 1311 Masehi, pemberontakan Gajah Biru dan Gajah Demung pada tahun 1313 Masehi, pemberontakan Nambi pada tahun 1316 Masehi, serta pemberontakan Rakuti dan Rasemi pada tahun 1319 Masehi. Pemberontakan Rakuti dan Rasemi merupakan pemberontakan yang paling berbahaya karena berhasil menduduki Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Akibatnya, Jaya Negara harus mengungsi ke desa Badander. Pada saat itu, pasukan Bayangkara, pimpinan Gajah Mada, berusaha melindungi raja dan akhirnya berhasil menghancurkan pasukan Rakuti dan Rasemi. Berkat jasanya tersebut, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan dari tahun 1319 Masehi hingga 1321 Masehi dan sebagai Patih Kediri dari tahun 1322 Masehi hingga 1330 Masehi. Pada tahun 1328 Masehi, Jaya Negara wafat setelah mendapatkan perawatan dari tabib kerajaan yang bernama Ratanca. Jasadnya dicandikan di Candi Bajang Ratu yang merupakan tempat pendarmaan Jaya Negara. Masa kekuasaan Tribuwana Tunggadewi. Jaya Negara wafat tanpa meninggalkan putra mahkota, sehingga takhta kerajaan diserahkan kepada Tribuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani, putri Raden Wijaya dari Dewi Gayatri. Ketika terjadi pemberontakan di Besuki yang dipimpin oleh Sadeng dan Kreta, Gajah Mada kembali berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Oleh karena itu, Tribuwana Tunggadewi mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati pada tahun 1336 Masehi. Ketika dilantik, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amuktipalapa dengan melakukan pantangan bersenang-senang sebelum dapat menyatukan Nusantara. Ketika Dewi Gayatri wafat pada tahun 1350 Masehi, Tribuwana Tunggadewi memutuskan untuk turun takhta dan menobatkan putranya, Dia Hayam Wuruk, sebagai raja. Masa kekuasaan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memerintah bersama Mahapati Gajah Mada sehingga kerajaan Majapahit dapat berkembang dan mencapai puncak kejayaan. Dengan bantuan Laksamana Nala, Gajah Mada berupaya mewujudkan Sumpah Amuktipalapa dengan membentuk armada laut yang kuat agar dapat mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Sementara itu, Gajah Mada juga dibantu oleh Aditya Warman yang melakukan ekspansi ke wilayah Bali dan Kerajaan Sriwijaya. Menurut Kitab Nagara Kertagama, Gajah Mada berhasil memperluas kekuasaan kerajaan Majapahit hingga ke wilayah Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan diplomatik dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, Vietnam, dan mengirim utusan ke Cina. Pada saat itu, kebijakan luar negeri Kerajaan Majapahit menggunakan semboyan Mitreka Satata yang berarti negara sahabat. Akan tetapi, Kerajaan Majapahit tidak berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran yang terletak di Jawa Barat. Oleh karena itu, Hayam Wuruk berniat untuk meminang putri Dyah Pitaloka Citra Resmi yang merupakan putri dari Raja Sribaduga Maharaja dari Kerajaan Pajajaran. Raja Sribaduga menyambut baik pinangan tersebut dan menganggapnya sebagai upaya persekutuan dua kerajaan sehingga bersedia mengantarkan putrinya ke Trowulan. Sesampainya di Trowulan, Raja Sribaduga beserta rombongan keluarga dan pengawalnya bermalam di sebuah lapangan bernama Lapangan Bubat. Akan tetapi, Gajah Mada melarang Hayam Wuruk untuk menjemput calon istrinya, serta memaksa Raja Sribaduga untuk datang membawa putrinya dan menyatakan takluk pada Kerajaan Majapahit. Permintaan tersebut membuat Raja Sribaduga murka dan terjadilah peperangan yang dikenal dengan nama Perang Bubat.
Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi menewaskan Raja Sribaduga dari Kerajaan Pajajaran, dan dia Pitaloka membunuh dirinya sendiri agar dapat menyelamatkan kehormatan Kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mampu menstabilkan sektor politik, ekonomi, agama, dan budaya. Ketika Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi, Hayam Wuruk membiarkan posisi tersebut kosong selama 3 tahun. Setelah itu, pada tahun 1367 Masehi, Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggon sebagai Mahapatih. Pada tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk wafat dan dimakamkan di Candi Ngetos, Nganjuk. Masa kekuasaan Wikramawardhana. Hayam Wuruk memiliki seorang putri bernama Kusumawardhani dan seorang putra dari selir yang bernama Brewirabumi. Sebelum meninggal, Hayam Wuruk menikahkan putrinya dengan Wikramawardhana yang ditunjuk sebagai pewaris takhta kerajaan Majapahit. Wikramawardhana adalah keponakan dari Hayam Wuruk yang dulunya merupakan raja bawahan Majapahit di wilayah Mataram, Jawa Tengah dengan gelar Berhe Mataram. Ia kemudian mendapat takhta di Trowulan, pusat kerajaan Majapahit. Sementara itu, Brewirabumi mendapatkan jabatan sebagai penguasa di wilayah Blambangan. Akan tetapi, Brewirabumi merasa tidak puas dan ingin merebut takhta kerajaan Majapahit. Perang perebutan kekuasaan akhirnya terjadi pada tahun 1405 Masehi yang dikenal sebagai Perang Parekrek. Pada tahun 1406 Masehi, Brewirabumi kalah dan sempat melarikan diri sebelum akhirnya terbunuh. Perang saudara tersebut membuat kerajaan Majapahit menjadi lemah sehingga banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri. Wikramawardhana memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1389 Masehi sampai 1429 Masehi. Pada tahun 1429 Masehi, Wikramawardhana wafat dan kekuasaannya digantikan oleh putrinya yang bernama Dyah Ayu Kencana Wungu. Dyah Ayu Kencana Wungu yang bergelar Prabu Sri Suhita memerintah sekitar tahun 1429 Masehi sampai 1447 Masehi. Mulai tahun 1447 Masehi, kerajaan Majapahit diperintah oleh raja-raja yang dalam kisah Serat dan Babat disebut sebagai Raja Brawijaya. Adapun beberapa raja tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Bre Tumapel Kertawijaya atau Brawijaya I memerintah sekitar tahun 1447 Masehi sampai 1451 Masehi. Kedua, Bre Kahuripan Raja Wardhana atau Brawijaya II memerintah sekitar tahun 1451 Masehi sampai 1453 Masehi. Ketiga, Bre Wengker Giri Sawardhana atau Brawijaya III memerintah sekitar tahun 1456 Masehi sampai 1466 Masehi. Keempat, Bre Tumapel Singha Wikramawardhana atau Brawijaya IV memerintah sekitar tahun 1466 Masehi sampai 1468 Masehi atau 1474 Masehi. Mengenai tahun berakhirnya kepemimpinan Raja Brawijaya IV belum bisa dipastikan. Kelima, raja terakhir kerajaan Majapahit terdapat dua versi, yang lazim disebut Brawijaya V. Kedua versi tersebut adalah sebagai berikut. Versi pertama menyebutkan bahwa Brawijaya V adalah Bre Kertabumi yang memerintah sekitar tahun 1468 Masehi sampai 1478 Masehi. Sementara itu, versi kedua menyebutkan bahwa Brawijaya V adalah Girinderawardhana yang memerintah sekitar tahun 1474 Masehi sampai masa akhir hidup Girinderawardhana yang belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, hingga tahun 1456 Masehi, tidak ada satupun yang dapat menandingi kejayaan yang diraih pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Pada tahun 1522 Masehi, kerajaan Majapahit ditaklukkan oleh kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ketiga, struktur birokrasi pemerintahan. Kerajaan Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang teratur. Raja sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Rakrian Mahamantri Katrini yang terdiri atas para putra raja dengan jabatan Rakrian I Hino, Rakrian I Sirikan, dan Rakrian I Halu. Sementara itu, pejabat tinggi kerajaan disebut Dewan Penasihat atau Sang Panca Ring Wilwatika yang terdiri atas Rakrian Mapati atau Pati Mangkubumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Rakrian Mapati atau Rakrian Mangkubumi merupakan jabatan penasihat tertinggi karena memiliki tanggung jawab sebagai Perdana Menteri dan membantu Raja mengatur kebijakan pemerintahan.
Selain itu, raja juga memiliki dewan pertimbangan yang disebut Batara Sapta Prabu. Sistem pemerintahan tersebut juga diterapkan pada kerajaan-kerajaan bawahan sehingga pemerintahan dapat berjalan secara bersih dan berwibawa. Kerajaan Majapahit juga memiliki sistem hukum melalui badan peradilan yang disebut Saptopapati. Gajah Mada juga menyusun sebuah kitab hukum yang disebut Kitab Kutara Manawa. Sementara itu, pejabat tinggi yang bertanggung jawab pada bidang agama disebut Dharmadiaksa yang terdiri atas Dharmadiaksa Ringkasayuan untuk agama Hindu Siwa dan Dharmadiaksa Ringkasogatan untuk agama Buddha. Masing-masing Dharmadiaksa dibantu oleh pejabat keagamaan yang disebut Dharma Upapati atau Sang Pamegat. Keempat, pembagian wilayah kekuasaan. Wilayah Kerajaan Majapahit terbagi atas 3 wilayah, yaitu wilayah pusat kerajaan yang disebut Negara Agung, wilayah di luar kekuasaan kerajaan disebut Mancanegara, sedangkan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan dan menjadi kerajaan bawahan disebut Nusantara. Pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit memiliki 12 kerajaan bawahan yang masing-masing diperintah oleh Paduka Batara atau Bre yang bertugas layaknya seorang gubernur. Bre biasanya dijabat oleh kerabat dekat raja yang ditugaskan mengelola wilayah bawahan, misalnya memungut pajak dan mengirimnya ke pusat kerajaan. Pembagian wilayah administrasi Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. Wilayah ibu kota yang dipimpin oleh raja disebut Bumi. Wilayah kerajaan bawahan yang dipimpin oleh Bre disebut Nagara. Wilayah setingkat kecamatan yang dipimpin oleh Wiyasa disebut Watak. Wilayah setingkat desa yang dipimpin oleh lurah disebut Wanua. Wilayah setingkat dusun kecil disebut Kabuyutan. Kerajaan Majapahit memiliki 3 agama resmi, yaitu Hindu Siwa, Hindu Wisnu, dan Buddha yang dapat saling berdampingan. Contohnya, pada saat berkuasa, Hayam Wuruk merupakan penganut agama Hindu Siwa, sedangkan ibunya bernama Tribuwana Tunggadewi menganut agama Buddha. Berdasarkan kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, Kerajaan Majapahit memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris dan maritim karena masyarakatnya memiliki mata pencarian utama sebagai petani dan pedagang. Masyarakat menggunakan lahan untuk pertanian dan perkebunan secara bergantian agar tanah tetap subur dan penggunaan lahan maksimal. Pada abad ke-15 Masehi, Kerajaan Majapahit merupakan penghasil beras dan pengekspor beras terbesar di seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit memanfaatkan Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo sebagai irigasi persawahan, sarana transportasi, dan jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir pantai, seperti Pelabuhan Hujung Galuh di hilir Sungai Brantas. Pusat-pusat perdagangan dibangun di tepi kedua sungai tersebut agar dapat memperlancar perdagangan antar daerah, antar pulau, dan mancanegara. Kerajaan Majapahit memiliki beberapa kota pelabuhan penting, seperti Surabaya, Tuban, Canggu, Gresik, dan Sedayu. Keberadaan pelabuhan tersebut memunculkan kelompok bangsawan kaya yang menguasai perdagangan bahan kebutuhan pokok untuk wilayah Indonesia Timur dan Malaka. Oleh karena itu, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan maritim yang tangguh dari sektor perdagangan dan pelayaran pada masa kekuasaan Hayam Wuruk. Komoditas perdagangan Kerajaan Majapahit terdiri atas beras, lada, garam, rempah-rempah, mutiara, kulit penyu, gula, pisang, kayu cendana, kelapa, kapas, sutra, belerang, perak, emas, dan budak. Berdasarkan catatan perjalanan berjudul Ying Yai Cheng Lan, karya seorang penjelajah Muslim Cina yang bernama Ma Huan, banyak orang asing yang bermukim di Kerajaan Majapahit. Orang asing yang berasal dari Cina, India, Vietnam, Kamboja, dan Arab tersebut membuktikan bahwa Kerajaan Majapahit merupakan pusat perdagangan yang ramai. Berita tentang kemajuan perdagangan kerajaan juga termuat di relief Candi Tegawangi, Kediri, dan Candi Panataran, Blitar. Kerajaan Majapahit juga telah menggunakan alat tukar uang cetak yang disebut kepeng atau gobok. Berita Cina menyebutkan bahwa mata uang tersebut dibuat dari campuran timah putih, perak, timah hitam, dan tembaga. Sistem perdagangan yang kompleks diperkirakan menjadi latar belakang pembuatan uang pecahan atau receh sehingga mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Majapahit memiliki peninggalan sejarah yang meliputi kitab berisi karya sastra, prasasti, dan bangunan candi. Pertama, karya sastra.
Kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca ditulis pada masa Hayam Wuruk, berisi silsilah raja, kondisi pusat kerajaan, wilayah kekuasaan, dan kerajaan bawahan. Kitab Sutasoma karya Empu Tantular berisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura yang merupakan simbol kerukunan beragama kerajaan Majapahit. Kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Tantular berisi cerita tentang pertempuran antara raksasa dan Arjuna Sasrabahu. Kitab Pararaton berisi riwayat raja di kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Kitab Tantu Pagelaran berisi pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh para dewa Trimurti. Kitab Panji Wijaya Krama berisi riwayat Raden Wijaya. Kitab Usana Jawa berisi penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Kitab Ranggalawe berisi pemberontakan Ranggalawe. Kitab Sorandakan berisi pemberontakan Sora. Kitab Sundayana berisi perang bubat antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Kedua, prasasti. Kerajaan Majapahit meninggalkan banyak prasasti. Akan tetapi, prasasti yang memiliki informasi penting tentang kerajaan Majapahit antara lain Prasasti Gunung Butak, Prasasti Berumbung, Prasasti Kudadu, Prasasti Gajah Mada, dan Prasasti Jiyu. Ketiga, bangunan candi. Berdasarkan Kitab Nagara Kertagama, bangunan istana dan kota raja di kerajaan Majapahit terbuat dari dinding batu bata, atap genting, dan memiliki saluran pembuangan yang terbuat dari pipa tanah liat. Hal tersebut dapat dilihat juga pada candi-candi peninggalan kerajaan seperti Candi Panataran, Candi Tegowangi, Candi Sumberjati, Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Kedaton, Candi Uringin Lawang, dan Candi Bajang Ratu di Mojokerto, Jawa Timur. Candi memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pendarmaan raja dan sebagai kuil pemujaan dewa. Candi Pendarmaan Raja merupakan tempat penghormatan raja yang sudah meninggal dan sebagai kuil pemujaan dewa. Candi Pendarmaan memiliki tubuh candi dan ruang utama atau garbhagra untuk menyimpan arca pendarmaan atau Dewa Wimba. Candi Pendarmaan terdiri atas Candi Ngetos untuk Hayam Wuruk, serta Candi Pari, Candi Rimbi, dan Candi Simping untuk Raden Wijaya. Candi sebagai kuil pemujaan dewa merupakan candi yang tidak memiliki ruang utama dan arca perwujudan raja. Tubuh candi diganti dengan altar atau miniatur candi dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung, misalnya di Gunung Penanggungan atau Gunung Panderman. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lemahnya kaderisasi kepemimpinan setelah kematian Hayam Wuruk, terjadinya perang Parekrek akibat perebutan kekuasaan, penyerangan yang dilakukan oleh Raden Patah dari kerajaan Demak, lemahnya angkatan perang kerajaan yang menyebabkan mundurnya sektor perdagangan akibat lemahnya perlindungan di pusat-pusat perdagangan, serta menyebabkan banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri dan menjadi negara bebas. Selain itu, masuknya agama Islam di Jawa Timur juga menyebabkan sebagian besar masyarakat masuk Islam tidak mau lagi mendukung keberadaan kerajaan dengan aliran agama Hindu dan Buddha. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa Kerajaan Majapahit dikatakan sebagai imperium besar di bumi Nusantara karena memiliki wilayah yang lebih luas dari wilayah Republik Indonesia. Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang memiliki pengaruh besar di wilayah Asia Tenggara, terutama pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur yang berdiri pada tahun 1293 Masehi. Selain sebagai kerajaan agraris dan penghasil beras terbesar di Nusantara, Kerajaan Majapahit juga memiliki armada laut yang kuat serta hubungan dagang dengan India, Cina, dan Timur Tengah. Selain itu, kebudayaan di Kerajaan Majapahit juga berkembang pesat dan dibuktikan dari banyaknya peninggalan karya sastra, prasasti, dan candi.